Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliullah, yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi 9 wali songo berarti yakni 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum masuk Islam di Jawa. Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi atau 880 Hijriah. Pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, seterusnya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan terakhir Sunan Gunung Jati. Dari ke-9 tokoh Wali Songo tersebut, hanya 3 tokoh yang akan saya jelaskan secara mendalam. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Di kalangan rakyat Jakarta, Sunan Gresik atau sering dipanggil kakek bantal sangat terkenal, terutama di kalangan kasta terendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam semua orang sederajat, hanya orang yang beriman dan bertakwalah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendirikan pesantren yang merupakan tempat pendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Menurut cerita lokal menuturkan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama kali masuk Jawa di desa Sembalo di dekat desa Leren, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di desa Sawo. Setelah itu ia datang ke Kutarja, Majapahit, menghadap raja mendakwahkan agama Islam kepada raja. Namun Raja Majapahit belum mau masuk Islam, tetapi raja menerima dan kemudian menganugerahkan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan menyebar Islam. Diharapkan dapat melanjutkan misinya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemaslahatan akibat perang saudara. Di Gresik, beliau juga mendirikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat di Gresik pada tahun 880 Hijriah atau 1419 Masehi. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Dewi Chandra Wulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan pendirian pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Menurut Babat Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit, bahkan istrinya pun berasal dari kalangan istana. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dialah yang mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama Demak. Di samping itu, Sunan Ampel juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi bersama wali-wali lainnya. Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun, wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkan secara serentak.
Akhirnya Sunan Ampel menghargainya. Hal tersebut terlihat dari persetujuannya ketika Sunan Kalijaga dalam usahanya menarik penganut Hindu dan Buddha mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam. Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 ke-16 pada Islam yang unik sebab ia melakukan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas yang mereplikasikan agama tradisi Muslim secara keseluruhan. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia disemayamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Dan yang terakhir yaitu Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan 23 dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Anggang Manila, putri Adipati Tuban. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk wujil dan tembang Tombok Ati yang masih sering dinyanyikan sampai sekarang. Dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Sunan Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitek, dan seni silat. Sunan Bonang dalam dakwahnya diketahui menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal bersifat seni dan budaya, sebagaimana hal yang dilakukan Sunan Kalijaga. Selain dikenal sering berdakwah dengan menjadi dalang dan memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang Macapat. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya. Sayang lagu ciptaan wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Setiap bait lagu diselingi dengan syahadatin atau 2 kalimat syahadat. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Sekian dari penjelasan saya tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.